Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bacakan rumusan soal. Jadi kita biar paham, paham tentang rumusan. Jadi saya terangkan. Jadi ini judulnya air jeding sabun. Ini soal nomor 63 dari Musyarah Fiqhiyah. Assalamualaikum, ini Kak, air jeding kalau kemasukan sabun, apakah itu tetap bisa dipakai untuk bersuci? Jawaban dari keputusan musyawarah Fiqhiyah WhatsApp. Air yang berubah dengan perkara suci itu hukumnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Karena setiap perubahan yang mempengaruhi kemutlakan nama air, maka air tersebut kehilangan kekuatan untuk mensucikan, baik sudah dua pola atau tidak. Jadi air mutlak, air mutlak itu air yang untuk dibuat bersuci dan hukumnya suci mensucikan. Jadi ketika air jeding itu kemasukan sabun, namanya nanti dan berubah, lalu kemudian berubah, ini namanya mutaghayyir, air yang berubah. Ketika air yang berubah, maka mempengaruhi kemutlakan air. Air mutlak itu apa lagi? Jadi kita harus tahu dasarnya dulu. Air mutlak itu apa? Air yang tidak mempunyai qayd, yang tidak terkekang qayd. Jadi misal air kita masukkan ke ember, air mutlak, namanya air mutlak itu akan menyesuaikan dengan nama tempatnya. Jadi namanya nanti air ember, banyu ember. Ditaruh di gelas, namanya air gelas, atau banyu gelas. Ditaruh di kendi, namanya air kendi atau air kendi. Jadi air tersebut itu tidak terkekang qayd dan menyesuaikan namanya dengan nama tempat yang ditempatinya atau wadah. Jadi ketika air jeding ini, air jeding kan berarti ini air mutlak. Air mutlak ini kemasukan kecampuran sabun, kemasukan sabun. Nah, kalau memperubahi dan merubah kemutlakan air dengan cara mempengaruhi bau, rasa, warna, dan ada tiga sifat ini, sifat air. Bau berubah, bau sabun, warna berubah agak keruh, terus rasa juga berubah. Kalau ini secara uruf dianggap merubah kemutlakan air, maka hal ini bisa menghilangkan sifat tohuriyahnya air jeding. Berarti tidak bisa mensucikan meskipun suci. Jadi ketika mutaghayyir ini juga tidak ada batasan. Ketika mutaghayyirnya itu air yang ditaghayyurkan itu ada dua pola, ketika taghayyur maka tetap suci saja, tidak bisa mensucikan, tohuriyahnya hilang. Saya bacakan referensinya. Wa ma'un mutaghayyir, ini di Kifatul Ahyar wal ma'un mutaghayyir bi syai'in min adh-dhahirati dhahirun fi nafsi ghairu mudhahirin kal ma'il musta'mal wa dhabitu anna kulla taghayyirin yamna usmal ma'il mutlaqi yaslubut tahuriyata wa ila fala taghayyura taghayyuran yasiron fal asaw annahu tahurun libaqa'il ismi. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci, jadi dicampur dengan sesuatu yang suci. Ini sabun kan suci, dicampur dengan sabun berarti air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Maka hukumnya dhahirun fi nafsi ghairu mutahhirin lighairihi, suci pada dzatiyahnya dan tidak bisa mensucikan, sebagaimana ma'un musta'mal. Batasannya gimana supaya kita tahu ini bisa suci tidak mensucikan? Jadi batasannya itu setiap perubahan yang menghilangkan atau yang mencegah kemutlakan nama air, maka itu
dihukumi suci dan tidak mensucikan. Tadi kan saya sudah terangkan ya. Air mutlak itu apa? Air yang tidak mempunyai atau tidak terikat dengan koid apapun. Namanya sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Jadi misalnya di air kita taruhkan di gelas, maka namanya air gelas. Air kita masukkan di kolah atau jeding, air kolah atau air jeding. Air kita masukkan ke bak atau ember, jadinya air ember. Ya. Kebalikannya, air mutlak itu apa? Air sing mukoyat ya. Misal ya, air teh kita masukkan ke gelas, namanya air teh, bukan air gelas. Terus kita masukkan di ember, ya namanya juga air teh. Kita masukkan di kolah, ya namanya air teh yang banyak, ngono lah. Jadi kita kembalikan ke uruf. Apakah itu hilang kemutlakannya atau tidak? Jadi namanya itu sesuai dengan tempatnya atau sudah berubah. Berarti secara pemahaman ya, yang perlu paham, ben mudah dipahami. Apakah ini bisa dinamakan air sabun atau masih tetap dinamakan air jeding? Jadi kalau kita namakan secara uruf, secara adatan, kebiasaan kita menamakan hal ini namanya air sabun, maka ya berarti kemutlakannya hilang. Ketika kemutlakannya hilang, maka suci pada dzatiyahnya dan tidak bisa mensucikan. Tapi kalau kita masih menamainya ini tetap air jeding, jadi percampurannya mungkin sedikit ya. Percampurannya ini sedikit, jadi tidak terlalu berpengaruh banyak. Maka ini tetap ma'ul mutlak yang hukumnya suci dan mensucikan. Oke, ini ada lagi ibarat di al-Bajarimi, Hasyiatul Bajarimi al-Khatib, Tufatul Habib al-Asyad al-Khatib. Amithul ma'il soif juz 1 soifah 85. Amithul ma'il mustamali al-ma'ul mutaghiru ta'muhu awlanu awrihu bima aibisain khalatahu minal a'yan dhahirati alati lam yakunu faswa al-mustagna anha kamiskin wa za'faron wa ma'i syajar wa mani wa mikin jabalin tawirin yamna'u itlaqas ma'il alihi sawa'un kana al-ma'u qalilan aw katsiran. Meskipun airnya banyak atau sedikit, ketika berubah maka tetap suci dan tidak mensucikan. Karena li'annahu la yusamma ma'an, karena sudah tidak dinamakan air, maksudnya air mutlak, dan mulai air mutaghir. Ya kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite. Kalau kita masukkan di gelas namanya air Sprite. Kita di ember ya tidak air Sprite, air Coca-Cola gitu. Jadi namanya itu terikat koid, tidak mutlak, tidak menyesuaikan sesuai wadahnya. Jadi itu perbedaan antara ma'ul mutlak dengan ma'ul muqayyad. Jadi ma'ul mutlak itu air sing suci mensucikan. Nah, ma'ul muqayyad tidak, nanti suci dan tidak mensucikan. Nah, perubahan ini nanti kita lihat secara uruf. Ketika ada sesuatu yang mencampuri air mutlak terus berubah airnya kan gitu. Berubahnya itu sedikit atau banyak. Kalau sedikit atau banyak itu kita lihatkan ke uruf lagi. Kalau uruf memandangnya sedikit, maka tetap suci mensucikan. Nah, kalau banyak, ya namanya nanti ma'ul muqayyad. Kayak tadi nggih, ada contoh tadi soal air jeding kemasukan sabun. Kalau kita kita menamainya itu adalah air sabun, karena ada 3 sifat air sudah berubah, yaitu bau, warna, rasa. Ini berubah, terpengaruh atau salah satunya sudah cukup ya, maka ini dinamakan air sabun dan hukumnya suci dan tidak mensucikan. Nah, untuk perubahan yang sedikit ya, tadi di fatal akhir ya. Falau taguyuran yasirun fal asau anahu tahurun tibaqau ismi. Jadi kalau perubahan yang sedikit menurut qaul ashah ya, jadi ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi menurut qaul ashah tetap suci mensucikan. Tapi kalau qaul bil ashah mestinya
maka tidak mensucikan. Dia dihindari kalau berubah. Jadi kalau untuk kita sabun ya ditaruh jangan dekat-dekat apa itu namanya bibir jeding, bibir kolah, pokoknya jauhkanlah supaya, atau kita gantungan atau ditaruh di tembok atau gimana soalnya repot. Kemarin juga ada yang pernah tanya apakah ini tidak bisa kita samakan dengan sesuatu yang tidak bisa lepas, atau biasanya kan ada mustagna Allah yastagni anhul ma karo yastagni anhul ma, jadi bisa lepas dari sesuatu tersebut dan tidak lepas dari sesuatu tersebut. Jadi ini pembahasannya nanti bisa lepas atau tidak secara uruf. Jadi kalau misalkan air itu berubah dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa lepas darinya, contoh tanaman di dalam air terus membuat airnya berubah, ini namanya la yastagni anhul ma, tidak mungkin air itu bisa lepas dari sesuatu yang mencampurinya. Atau gara-gara tulil muksi terlalu lama diam nanti kan berubah, bisa berubah. Ini juga tetap tohuriyah masih dihukumi suci mensucikan. Dan ada kalanya yastagni anhuma, jadi bisa lepas darinya, perubahan yang disebabkan dengan sesuatu yang bisa lepas darinya. Nah ini dihukumi suci dan tidak mensucikan. Nah kita hukumi sabun itu ini kan soalnya tentang sabun soal nomor 63 ini kan soal tentang sabun. Sabun itu ya bisa yastagni anhuma, jadi kita bisa jauhkan ada ikhtiar, kita bisa jauhkan. Kalau menurut saya pribadi, pemahaman saya itu termasuk sesuatu yang bisa lepas dan tidak bisa lepas dari air. Ketika bisa lepas dari air atau bisa terjauh dari air, nanti kita dengan secara ikhtiari kita itu bisa melepaskan atau menjauhkan dari air. Kita jauhkan tempat sabun, tempat yang bisa mencampuri air. Jadi menurut saya dan menurut kebanyakan musawirin itu termasuk yastagni anhul ma. Jadi ketika mencampuri maka suci dan tidak mensucikan, ketika merubah air kemutlakan nama air. Mawon Allah manfa'ana bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa aftahna futuha arifin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.